Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan doa Jumat ini, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk senantiasa mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Tolonglah kami agar firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh selalu membaharui akan kehidupan kami, iman kami, percaya kami, dan sikap dalam kehidupan kami. Agar biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi saksi dimanapun kami ditempatkan dan memiliki sikap kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membahas akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 hingga yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 hingga yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, semikian saja pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkannya, menyimpannya, terlebih suka memberlakukan di dalam hidup hari lepas hari. Saudara yang terkasih, ada dongeng tentang seorang pertapa yang rendah hati. Pada suatu hari, iblis menyamar sebagai malaikat Gabriel. Dan ia berkata kepada pertapa itu, "Aku malaikat Gabriel, dan aku diutus kepadamu oleh Tuhan." Dan ia menyampaikan akan berita pengutusan itu kepada si pertapa itu. Nah, ketika pertapa itu mendengarkan bahwa ia adalah malaikat Gabriel yang adalah utusan, apa jawab pertapa itu? Sang pertapa menjawab, "Engkau pasti keliru, hai malaikat. Aku tidak melakukan apapun yang istimewa sehingga layak dikunjungi oleh malaikat. Engkau pasti diutus kepada orang lain." Nah, dari jawaban itu kemudian iblis mengundurkan diri, saudara. Dia tidak mampu menembus akan kerendahan hati dari sang pertapa. Saudara, itu adalah sebuah ilustrasi ataupun contoh tentang bagaimana orang yang rendah hati
ya pada akhirnya tidak dapat ditaklukkan dengan hal-hal yang luar biasa, yang istimewa, di mana juga dirinya diistimewakan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang karena ketinggian hatinya, kesombongan rohaninya, mereka tertipu oleh tipu muslihat iblis. Dan ya, tadi iblis itu menyamar sebagai malaikat dan mengatakan bahwa dia diutus oleh Tuhan. Dan karenanya orang-orang yang sedemikian ini ya merasa bahwa dia menjadi orang yang istimewa, saudara. Sehingga kadang-kadang orang itu juga merasakan bahwa wah, ini Roh Kudus nih yang hadir dan yang menguasai akan dirinya untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya di balik itu mereka ingin ya memamerkan akan segala kesombongan-kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ya, saudara yang terkasih, kita bisa melihat dengan sikap-sikap yang demikian kadang-kadang kemudian seseorang bisa saja menilai orang lain secara rohani, bahkan mungkin menganggap orang lain tidak seperti dirinya dan mungkin juga kurang rohani. Oleh sebab itu harus lebih rohani lagi, saudara, harus lebih saleh lagi gitu ya, dengan segala penampakan-penampakan yang dari luar sebagai sikap hidup keagamaan. Saudara, perhatikan pula dengan bacaan kita pada saat ini, ya, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdosa. Saudara, dua orang ini mereka datang ke dalam bait Allah ya untuk berdoa. Nah, perhatikan bahwa orang Farisi berdoa dengan mengucapkan syukur dan dia memakai kata-kata yang sebetulnya kelihatannya memuji Tuhan. Ya, bersyukur atas apa yang ia dapatkan dari Tuhan, tetapi sebetulnya dia sedang menyombongkan dirinya, ya, sedang memamerkan siapakah dirinya ini. Nah, makanya tidak heran kemudian dia berkata di dalam doanya itu ya bahwa dia tidak seperti orang lain, ya, bahwa dia sudah melakukan akan syariat-syariat di dalam keagamaan. Di sana dikatakan bahwa aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu yang dikatakan oleh si orang Farisi itu, saudara. Ya, nah inilah yang kita bisa lihat bagaimana dia ingin menyatakan sesuatu tetapi dengan menghantam orang lain. Tidak seperti si pemungut cukai itu. Nah, secara tidak langsung dia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan orang lain dan untuk menyatakan pula bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain dan tidak sejajar dengan sesamanya. Nah, terlebih di sana kita bisa melihat bagaimana ia sudah menghakimi dan menganggap orang lain buruk karena mereka adalah pendosa. Ya, mereka tidak melakukan syariat-syariat agama, mereka tidak melakukan apa yang dituntut oleh agama, saudara. Nah, dan orang Farisi ini, saudara,
Dia begitu yakin bahwa dia benar menurut agamanya, Pak. Saking yakinnya mungkin dia merasa bahwa dia akan masuk surga, saudara. Nah, saudara, kalau di akhir perikop kita baca dan perhatikan, ternyata sikap yang demikian justru memprihatinkan bagi Yesus. Bahkan secara tajam Yesus mengatakan bahwa orang yang demikian pulang tidak mendapatkan apa-apa. Aneh bukan? Ya, taat di dalam hidup keagamaan, ya, senantiasa melakukan apa yang dianjurkan di dalam seluruh ajaran-ajaran atau aturan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, justru Yesus melihat orang Farisi ini dengan prihatinnya. Karena apa? Karena yang ada di dalam dirinya, ya, hanyalah sebatas pada perkara-perkara moral, ya, perkara-perkara sosial, adat istiadat, dan peraturan-peraturan yang dilihat oleh masyarakat. Ia tidak menyadari bahwa kebenaran dan keselamatan adalah menginsyafi siapakah dirinya dan bertobat di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat yang terjadi di dalam diri orang Farisi ini adalah apa? Kesombongan rohani, ya, serta sikap yang membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa sudah benar dan baik. Justru sikap yang sedemikian inilah yang menjadi penghambat terwujudnya kerajaan Allah, karena menghalang terciptanya perdamaian, kebersamaan, penghargaan terhadap sesama. Dan orang-orang yang seperti ini pula yang pada akhirnya menentukan perannya dan merasa lebih di atas orang lain. Intinya mereka merasa lebih superior, saudara. Namun bagaimana dengan si pemungut cukai itu, saudara? Kita melihat ketika orang Farisi itu dia berada di altar bait suci, dia kemudian berdoa dengan dengan satu keyakinannya dan kemantapannya, merasa bahwa dia benar suci. Justru yang terjadi dengan orang pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh, dia tidak berani untuk maju ke depan menghampiri akan altar Tuhan. Dia justru berdiri di belakang dan sambil menundukkan kepala, saudara. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Bahkan saking tidak layaknya dia tidak berani menengadah ke langit. Sebaliknya dengan segala penyesalan ia memohon belas kasihan atas dirinya yang berdosa. Nah, saudara perhatikan ada sikap kerendahan hati, ya, di dalam diri si pendosa ini, si pemungut cukai. Dan sikap kerendahan hati yang ada di dalam dirinya bukan hanya secara lahiriah saja, saudara, ataupun adat istiadat. Ia menilai dirinya bukan berdasarkan apa yang berlaku dalam masyarakat, serta ia juga tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Sikap dari pemungut cukai inilah yang sangat dekat dengan kerajaan Allah, di mana seseorang menyadari akan kekurangannya,
berani mengakui akan kesalahannya, berusaha untuk memperbaiki dan menjaga komitmen untuk tidak sembarangan. Dan saudara, orang-orang yang seperti inilah tentu yang menciptakan suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Mereka tidak merasa sebagai yang utama dan yang paling dibandingkan dengan orang lain. Nah, saudara yang terkasih, justru disinilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita menjadi satu peringatan yang keras menurut saya, bahwa seharusnya anak-anak Tuhan memiliki satu kerendahan hati. Semakin orang memiliki keimanan yang mendalam, keimanan yang betul-betul tinggi, keimanan yang betul-betul berbobot, semakin dia menunjukkan akan sikap kerendahan hatinya, tidak bersikap arogan, ya, dan mau menghargai orang lain, mau melihat akan keberadaan orang lain, mau melayani orang lain. Nah, inilah yang menjadi satu realitas iman yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, oleh karenanya sikap kerendahan hati inilah yang menjadi satu penekanan utama. Bagaimana seseorang justru tetap dapat bertahan dalam kebaikan, kebenaran, serta mampu untuk memelihara satu kemurnian hati. Bukan hal-hal yang hanya dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menjadi nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, tidak. Tetapi bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu justru menjadi sesuatu yang utama. Nah, saudara, ini sangat relevan dalam kehidupan bangsa dan negara kita pada saat ini. Biarlah ketika orang mengamalkan keagamaannya itu bukan sekedar hal-hal yang terlihat dari luar saja. Bukan sekedar hanya melakukan apa yang dikatakan di dalam satu aturan-aturan yang berlaku di dalam keagamaan. Tetapi jauh lebih daripada itu. Bagaimana orang bisa menghayati hidup keagamaannya dalam kerangka bagaimana dia dengan Tuhan dan dia dengan sesama. Kejujuran yang ada di dalam hati yang tahu hanyalah siapa? Tuhan. Dan jangan salah, yang menentukan segala sesuatu adalah Tuhan, bukan manusia. Oleh sebab itu biarlah kita mempertanggungjawabkan semuanya itu juga di hadapan Tuhan. Marilah kita memperbaiki hidup kita dan dari waktu ke waktu membangun satu hidup kebersamaan, persekutuan, gereja, agar menjadi berkat bagi dunia di mana kerajaan Allah boleh nyata dalam hidup sehari-hari. Selamat menjalani hidup keimanan saudara dengan pergumulan-pergumulan yang ada, dan selamat juga menjadi saksi Tuhan yang akan memperlengkapi dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, dan biarlah di dalam kesemuanya ini akan mengubah cara pandang kami, sikap kami dalam hidup keagamaan kami. Dan agar biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin rendah hati dan semakin memahami siapakah diri kami di hadapan Tuhan, sehingga apa yang dapat kami lakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati akan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini,
dan biarlah mereka juga boleh mendapatkan berkat dan kasih yang daripadamu, hingga dengan demikian hidup mereka sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.